Pukul 15.55, Davin tiba di Madava Studio. Ia mengamati pintu lobi dan balik kemudi mobilnya yang tetap menyala. Masih sepi, tandanya karyawan belum pulang. Davin lantas mengirim pesan pada Jingga, memberitahu wanita itu bahwa ia sudah menunggu di tempat biasa. Pesannya checklist 1. Davin mengembuskan nafas berat karena sejak pagi nomor telepon Jingga tidak aktif. Tak lama kemudian, satu persatu karyawan keluar dari lobi. Mata Davin meneliti setiap orang yang keluar, tapi ia tidak menemukan Jingga. Davin menunggu dengan sabar sampai pukul 16.10. Akan tetapi sosok Jingga tak kunjung terlihat. Pada saat yang sama, ponsel Davin berbunyi. Itu telepon dari orang suruhannya. "Ada apa?" tanya Davin seraya menempelkan ponsel di telinga. Matanya tetap awas ke arah lobi. "Pak Davin, saya ingin memberitahu Anda kalau Bu Jingga sudah pulang dari studio. Sekarang saya sedang mengikuti istri Anda." "Apa?" Seketika Davin menegakkan punggung. "Kapan dia keluar? Lalu di mana dia sekarang?" tanyanya dengan nada tak sabaran. "Bu Jingga keluar pukul 3 kurang 15 menit dan pulang menggunakan bis." Rahang Davin mengetat. "Kenapa tidak memberitahuku dari tadi?" Berangnya marah. Ia segera melajukan kendaraannya dengan menggunakan satu tangan. "Katakan di mana posisi dia sekarang." Davin menaruh ponsel di phone holder dan membuka aplikasi map digital setelah ia mendapat pesan dari orang suruhannya berupa lokasi saat ini. Kendaraannya melaju dengan kecepatan tinggi mengikuti titik lokasi orang suruhannya itu yang terus maju. Sial, Davin memukul kemudi. Ia marah, benar-benar marah. Bahkan sore ini pun Jingga masih menghindarinya dengan pulang lebih dulu menggunakan bus. Padahal Davin sudah melarang Jingga untuk menggunakan transportasi umum. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Davin berhasil menyusul Jingga. Ia melihat bis melaju di hadapannya. Tak salah lagi, itu pasti bis yang ditumpangi Jingga, sebab ia melihat mobil milik orang suruhannya beriringan dengan bus tersebut. Davin menaikkan kecepatan kendaraannya. Ia menyusul bus itu dan menghadangnya hingga bus itu mengerem mendadak. Davin keluar dari mobil. Ia tidak memperdulikan klakson dari bis yang meneriakinya. Langkahnya tegap dan lebar. Tatapannya tajam menghampiri kendaraan besar itu. Pintu bus terbuka dan sang sopir hendak memarahinya, tapi saat melihat raut muka Davin yang menakutkan, bus itu urung untuk marah. Mobil mewah yang teronggok di depan bus dan setelan jas hitam yang dikenakan Davin membuat pria itu berpikir dua kali untuk memarahi Davin. "Ada apa? Kenapa tiba-tiba berhenti? Apa kau tahu ulahmu bisa membahayakan?" Kerutuan sang sopir terputus saat ia melihat kartu nama yang ditunjukkan Davin padanya. Matanya terbelalak. "Dia CEO perusahaan besar," teriak sopir itu dalam hati. "Maaf membuat perjalanan Anda terganggu. Saya hanya ingin menjemput istri saya yang kabur." "Oh iya, silakan Pak, silakan." Pria parubaya itu mendadak ramah dan tersenyum canggung. "Istri Anda mungkin ada di sana. Silakan cari saja." Davin masuk lebih dalam. Mata kucingnya mengedar ke setiap kursi yang penuh diduduki penumpang. Ia sama sekali tidak memperdulikan tatapan orang-orang. Sebagian ada yang memandangnya kesal karena perjalanan mereka terganggu, dan sebagian lagi memandanginya penuh kekaguman. Davin menyeringai tipis saat ia menemukan sosok wanita yang sedang membelalakkan mata karena melihat kehadirannya. Saat ini Jingga terlihat seperti tikus yang ketakutan dimangsa kucing. Jingga duduk di dekat jendela. Davin mengulurkan tangan kanan sambil tersenyum, senyuman yang berbahaya. "Ayo pulang bersamaku, Jingga." Mata Jingga mengejak. Ia melihat ke sekeliling.
Pipinya seketika memerah karena semua mata di bus itu tertuju ke arah mereka. Jingga menghela nafas panjang. Baiklah, Jingga langsung berdiri tanpa menerima uluran tangan Davin. Ia pun meninggalkan tempat tersebut. Davin menatap telapak tangannya sendiri yang dihapuskan, matanya mengerjap lalu membuang nafas kasar dan menyusul istrinya. Ia sempat mengeluarkan beberapa lembar uang warna merah dan menyerahkannya pada sopir. Sebagai kompensasi karena saya sudah mengganggu perjalanan kalian, ucap Davin, membuat sang sopir itu buru-buru memasukkan uang ke saku celana dan tersenyum cerah. Jingga masuk ke mobil Davin tanpa menunggu dibukakan pintu. Rahang Davin mengetat melihatnya. Ia pun duduk di samping Jingga dan mobil mulai melaju kembali. Bisa jelaskan padaku, Jingga, kenapa kamu pulang sendiri dan naik bus? Cecar Davin yang sudah tak tahan melampiaskan kekesalannya. Jingga tidak menjawab. Dia sama sekali tidak menatap Davin. Pandangannya terarah ke kiri, dan hal itu membuat emosi Davin semakin tersulut. Baiklah, aku sudah hilang kesabaran. Davin mencengkeram kemudi kuat-kuat. Dari kemarin kamu selalu mengabaikan dan mendiamkan aku. Lalu hari ini kamu mematikan handphone dan pulang sendiri tanpa memberitahuku. Aku tahu, Jingga, aku tahu kamu sedang menghindariku. Kamu marah padaku. Ya, aku akui memang malam itu aku bersalah karena sudah melontarkan pertanyaan yang salah. Aku sudah berusaha untuk meluruskan masalah kemarin, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah menghindariku setiap kali aku ingin mengobrol denganmu. Davin mengusap wajah dengan kasar. Ucapannya menggebu-gebu dan tanpa jeda. Jadi sebenarnya apa maumu, Jingga? Katakan padaku dengan jelas supaya aku mengerti. Cerocosan Davin diakhiri dengan nafas yang memburu. Ekspresinya masih mengeras dan emosinya semakin menjadi-jadi sebab Jingga sama sekali tidak menanggapi ucapannya. Davin menoleh. Ia melihat Jingga masih membuang muka. Jingga, sebenarnya kamu mendengarku atau tidak? Setidaknya berikan tanggapan saat suamimu bicara. Aku sedang gak ingin membahas apapun sekarang. Davin bertejak lidah. Dari kemarin kamu selalu bicara seperti. Ia seketika terdiam saat menyadari suara Jingga terdengar lemah. Jingga, apa yang terjadi denganmu? Jingga tidak menjawab. Davin menyentuh tangan Jingga dan wajah Davin seketika berubah menegang. Ia lalu menepikan mobil ke kiri. Kemudian dengan ekspresi panik yang tak disembunyikan, Davin menangkup pipi Jingga, menyentuh dahi dan lehernya. Kamu demam, desis Davin. Kenapa nggak bilang sejak tadi? Jingga menepis tangan Davin dan kembali membuang muka. Wajahnya pucat dan terlihat lemah. Aku baik-baik saja, cuma sedikit mengantuk. Jangan pura-pura baik-baik saja, serga Davin seraya menangkup pipi Jingga kembali. Amarah yang tadi menguasainya seketika menguap dan berganti dengan perasaan khawatir. Kita ke rumah sakit sekarang. Pulang ke rumah saja. Aku nggak mau ke rumah sakit. Jangan keras kepala, ikuti saja apa kata aku. Davin melajukan kembali kendaraannya dan mencari jalan putar arah menuju rumah sakit terdekat dengan tatapan lemah. Akhirnya Jingga mau menatap Davin lagi. Kenapa kamu selalu melakukan sesuatu sesuai kehendakmu? Lirihnya yang membuat Davin seketika tertegun. Apa maksudmu, Jingga? Davin menoleh menatap Jingga sejenak. Kamu selalu melakukan sesuatu yang menurutmu baik, padahal belum tentu hal itu berlaku untukku. Lirih Jingga lagi. Kamu gak pernah bertanya apa aku nyaman, apa aku mau melakukannya atau enggak. Kamu juga selalu memutuskan sesuatu berdasarkan sudut pandangmu. Jingga mengepalkan tangan. Davin tercenung.
Bahkan malam itu, kamu langsung menuduhku tanpa meminta penjelasan dari aku lebih dulu, Dev. Aku kira kamu sudah benar-benar menganggapku istrimu, tapi ternyata aku salah. Bahkan malam itu, kamu langsung menuduhku tanpa meminta penjelasan dari aku lebih dulu, Dev. Aku kira kamu sudah benar-benar menganggapku istrimu, tapi ternyata aku salah. Kata-kata Jingga sore tadi membuat Davin merasa tertampar. Sungguh, Davin merasa menyesal karena ia tidak berada di pihak Jingga setelah insiden itu terjadi. Karena saking panik dan khawatir dengan kondisi Chelsea, Davin sampai mengabaikan Jingga di luar ruangan UGD. Padahal yang paling tertekan saat itu di antara mereka semua adalah Jingga. Davin meninggalkannya sendirian. Bodoh, Davin mengumpat dalam hati seraya mencengkram gelas dalam genggamannya. Ia baru menyadari hal itu sekarang dan Davin menyesalinya. Lantas ditaruhnya gelas yang sudah kosong itu di atas meja dengan gerakan kasar. Ia bergegas masuk ke kamar utama, menghampiri Jingga yang sedang terlelap di atas kasur. Davin duduk di tepian ranjang. Ia mengambil kain kompresan dari dahi Jingga dan menyentuh pipi serta lehernya. Ia menghela nafas lega karena suhu tubuh Jingga mulai menurun. Davin kemudian mencelupkan kain itu ke dalam air di wadah yang teronggok di nakas, lalu memerasnya dan menaruhnya kembali di dahi Jingga. Sementara mata wanita itu terpejam dengan nafas yang teratur. "Maaf," bisik Davin seraya menggenggam satu tangan Jingga dan mendaratkan kecupan di punggung tangan itu. Matanya menatap wajah Jingga lamat-lamat. Wanita itu terlihat polos seperti bayi yang tak berdosa. Rasanya Davin ingin menonjok dirinya sendiri karena sempat meragukan Jingga dan percaya pada video itu. Malam itu Davin tidak benar-benar tidur dengan nyenyak. Ia mengecek suhu tubuh Jingga dan mencelupkan kain kompresannya setiap 1 jam sekali. Lalu ia juga yang mengambil alih tugas menemani Oliver hingga anak itu tertidur di samping ibunya. Pagi harinya Jingga bangun dengan kondisi tubuh yang jauh lebih segar. Kemarin ia sengaja pulang lebih awal karena selain badannya yang mulai menggigil, ia juga ingin menghindari Davin. Namun siapa sangka pria itu malah muncul secara tiba-tiba dan membuat riuh di dalam bus. Seluruh penumpang panik karena mereka mengira bus akan kecelakaan. Setelah Davin menghadangnya, kini Jingga turun dari ranjang dan ia tertegun melihat kain dan wadah berisi air di nakas. Davinkah yang mengompresnya tadi malam? Jingga juga tidak melihat kehadiran Oliver di sebelahnya dan ia baru sadar bahwa saat ini ia berada di kamar utama. Kemarin ia terlalu lelah sehingga ketiduran di mobil. Mungkin Davin yang membawanya kemari. Pakaian Jingga pun sudah berganti menjadi pakaian tidur. Lagi-lagi Jingga berpikir bahwa kemungkinan besar Davin menggantikan pakaiannya. "Selamat pagi, sudah bangun? Bagaimana kondisimu sekarang?" Davin memberondong Jingga dengan pertanyaan itu sesaat setelah Jingga memasuki dapur. "Aku sudah baikan. Aku nggak percaya sebelum memastikan sendiri." Davin menaruh Oliver yang sudah terlihat siap pergi ke daycare. Ia di baby chair, lalu mendekati Jingga dan menempelkan punggung tangan di dahinya. Ia menghela nafas lega. "Benar, suhu tubuhmu sudah normal, syukurlah." "Lagi-lagi kamu nggak percaya sama ucapanku," gumam Jingga sambil lalu membuat Davin tertegun. "Sayang, mau sarapan sekarang? Mama suapin ya." Jingga duduk di samping Oliver dan mengecup kedua pipinya lalu mengambil MPASI yang sudah dibuat Arum. Ia merasa bersalah karena tidak menemani Oliver semalaman tadi. "Aku saja yang menyuapi Oliver," ucap Davin sambil berdiri di samping Jingga. "Kamu segera siap-siap saja supaya nggak terlambat ke studio." Jingga mengecek jam di dinding. Davin benar, jika ia tidak segera bergegas kemungkinan besar ia akan terlambat. Jingga kemudian menatap Davin. Pria itu pun masih mengenakan pakaian tidur, bahkan rambutnya acak-acakan dan tangan Jingga gatal
ingin membetulkannya. Namun kata-kata Chelsea malam itu kembali terngiang di telinga Jingga, membuat Jingga seketika termenung. Davin gak menyukaimu, dia cuma kasihan padamu. Kamu saja duluan yang mandi. Nggak usah pedulikan aku, ucap Jingga dengan ekspresi datar. Satu sudut bibir Davin terangkat. Kamu lupa siapa aku? Bahkan seandainya aku kesiangan dan baru masuk jam 12 pun, nggak akan ada yang berani memarahiku. Jadi Davin mengajak puncak kepala Jingga. Kamu yang duluan siap-siap, aku belakangan. Jingga segera menjauhkan kepalanya dari tangan Davin. Lalu ia berdiri dan menaruh makanan Oliver di meja. Kalau begitu aku siap-siap dulu. Detik itu juga Jingga pergi dengan tangan mengepal. Ia pergi untuk menghindari Davin. Sudut-sudut hatinya terasa nyeri di saat Jingga sudah terbiasa dengan perhatian dan sentuhan Davin seperti yang dilakukannya barusan. Di saat itu pula Jingga harus mulai melepaskan harapannya. Jingga tidak ingin jatuh terlalu dalam pada pesona yang Davin miliki. Hampir 30 menit kemudian, Jingga kembali ke meja makan dengan setelan formalnya. Pagi ini ia memakai rok semata kaki dipadukan dengan blazer. Kini giliran Davin yang bersiap-siap. Selagi menunggu Davin untuk sarapan, Jingga membereskan perlengkapan yang akan dibawa Oliver ke baby daycare. Bu, Jingga baik-baik saja? Pertanyaan Arum yang sedang mencuci piring membuyarkan lamunan Jingga. Oh iya, saya baik-baik saja, Bi. Jingga melanjutkan kembali kegiatannya dan ia baru sadar kalau yang ia masukkan ke dalam tas Oliver adalah wadah kosong yang belum diisi snack. Jingga menghela nafas panjang. Saya perhatiin dari tadi Bu Jingga sering melamun. Saya khawatir kalau Bu Jingga masih nggak enak badan. Jingga tersenyum kecil dan menggeleng. Saya sudah baikan. Ya, fisiknya memang terlihat baik-baik saja. Namun jika bisa terlihat saat ini, pikiran Jingga persis seperti gulungan benang kusut. Berita tentang dirinya yang merundung Chelsea yang tersebar di internet membuatnya takut bertemu orang-orang hari ini. Jingga, pasangkan dasi untukku, pinta Davin dari ambang pintu kamar. Jingga menuruti permintaan Davin. Ia masuk ke kamar dan memasang dasi di leher pria itu. Di dalam diam, mata Davin memandangnya dengan lekat. Jingga berusaha menahan diri untuk tidak balas menatapnya. Ada yang ingin aku tanyakan padamu, ucap Davin dengan suara rendah. Tanyakan saja. Apa kamu suka membaca berita di internet? Atau ada orang di dekatmu yang suka membahas berita terbaru denganmu? Jingga terdiam sesaat. Kalau kamu ingin bertanya, apa aku sudah membaca gosip tentang insiden malam itu? Jawabanku, aku sudah membacanya, ujar Jingga membuat Davin terhenyak. Aku tahu namaku dan video malam itu sedang viral sekarang. Davin terseketika membeku, menatap Jingga dengan tatapan berkecamuk. Lantas ia menggenggam kedua tangan Jingga yang baru selesai memasang dasi di lehernya. Maaf, aku terlambat mencegahnya, Jingga. Ada nada khawatir dan penyesalan dalam suara Davin. Dengar aku, gak mungkin diam saja. Berita itu akan aku pastikan hilang dari dunia maya dan akan aku buktikan kalau kamu gak bersalah. Sekarang jangan khawatirkan apapun. Aku ada di... Sudahlah, sela Jingga seraya menarik tangannya dari genggaman Davin, membuat ucapan pria itu terhenti dan tampak terkejut atas tindakan Jingga. Mata Jingga menatap mata Davin dengan serius. Aku mohon padamu, berhenti memberiku perhatian, Dev. Apa? Kening Davin berkerut. Apa maksudmu bicara seperti itu? Aku lebih suka kamu memperlakukan aku seperti dulu. Ada denyutan nyeri di dada Jingga saat mengatakannya. Lebih baik anggap saja aku benalu dalam hidupmu. Itu jauh lebih baik buatku daripada kamu berpura-pura memberi perhatian dan bersikap baik padaku.